You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marc Marquez dipuji setinggi langit oleh bos Ducati. Percikan matanya siratkan kegigihan luar biasa. Seiring berakhirnya musim MotoGP 2025, satu nama yang terus menggaung di seluruh paddock dan media adalah Marc Marquez. Bukan hanya karena ia kembali merajai kompetisi setelah melewati masa-masa kelam, tetapi juga karena transformasi luar biasa yang ia jalani bersama Ducati. Tak heran jika General Manager Ducati, Luigi Dall'Igna, memberikan pujian setinggi langit kepada sang juara dunia 9 kali itu. Baginya, musim Marquez kali ini bukan sekadar musim terbaik, melainkan salah satu perjalanan paling luar biasa dalam sejarah MotoGP modern. Datang sebagai debutan di skuad pabrikan Ducati setelah setahun magang bersama tim satelit Gresini, Marquez justru tampil seperti raja baru di Borgo Panigale. Adaptasi cepatnya di tim satelit pada musim 2024 seakan menjadi pemanasan alami. Begitu mengenakan seragam merah Ducati, Marquez langsung menjelma jadi kekuatan tak terbendung. Rival-rivalnya, termasuk rekan setimnya sendiri Francesco Bagnaia, hanya bisa menyaksikan bagaimana sang semut dari Cervera merengkuh kemenangan demi kemenangan. Musim Marquez benar-benar seperti dongeng. Ia mencetak total 25 kemenangan dari sprint dan balapan utama, ditambah 6 podium lainnya. Catatan dominan itu memastikan dirinya menjadi juara dunia MotoGP 2025, gelar ketujuhnya di kelas Premier dan ke-9 sepanjang karir. Catatan yang langsung menyamai torehan legenda abadi, Valentino Rossi. Namun, perjalanan ini bukan hanya soal angka, statistik, atau piala. Bagi Dall'Igna, sosok yang dikenal dingin, teknis, dan jarang berbasa-basi, kesuksesan Marquez menyajikan sesuatu yang lebih dalam. Ia melihat manusia yang bangkit dari keterpurukan, bukan sekadar pembalap cepat. Dia adalah pembalap Ducati pertama yang meraih 15 kemenangan beruntun di sprint dan GP, pembalap pertama yang naik podium 11 kali berturut-turut, dan yang pertama menutup musim dengan lebih dari 10 kemenangan di sprint dan GP. Ujar Dall'Igna memuji, dikutip dari Moto8. Tetapi menurutnya, ada hal yang jauh lebih penting dari semua catatan itu. Kembalinya dia ke trek, kegigihannya, antusiasme yang dibawanya, semua itu bukan tentang uang. Itu tentang seorang juara yang ingin menemukan kembali sensasi yang hilang dalam beberapa tahun pengembaraannya, lanjutnya. Marquez memang telah melewati masa gelap panjang. Kecelakaan fatal di Jerez pada 2020 hampir merenggut seluruh potensinya. Bahu kanannya melemah, membuatnya kesulitan melalui tikungan kanan. Ia bolak-balik naik meja operasi, bahkan 4 kali dalam 5 bulan. Secara mental, ia terpukul. Secara fisik, ia tergerus. Sementara Honda, motor yang mengantar seluruh kejayaannya, mengalami performa terburuk dalam sejarah modern mereka. Marquez tak lagi mampu bersaing di kelompok depan, bahkan finish 10 besar pun terasa berat. Dalam kondisi seperti itu, sebagian besar pembalap mungkin memilih menyerah. Namun Marquez memutuskan mengambil langkah paling nekat, meninggalkan Repsol Honda, tempat ia membangun kejayaan selama 1 dekade. Ia mencari api di tempat lain. Dan Ducati, dengan motor paling kompetitif di grid, adalah pelabuhan barunya. Dall'Igna lah orang yang pertama kali melihat bahwa api itu belum padam. Bahkan saat banyak pihak meragukan Marquez, sang insinyur justru memastikan Ducati menjadi tempat yang memberi kesempatan kedua bagi legenda itu. Percikan di matanya menunjukkan petualangan yang lebih manusiawi dibanding sekadar olahraga, kata Dall'Igna. Ia datang dengan kerendahan hati seorang pemula, tapi membawa pengalaman seorang veteran. Kombinasi itu adalah teladan bagi semua orang. Kehormatan bagi kami memilikinya. Pada musim 2025, Marquez tampil seperti mesin kemenangan. Ia mengumpulkan 545 poin, unggul jauh dari para pesaing. Bahkan ketika kecelakaan di MotoGP Indonesia membuatnya harus mengakhiri musim lebih cepat dan absen dari tes Valencia, gelar juara dunia sudah terkunci sejak ia meraih posisi 2 pada sprint dan balapan utama di MotoGP Jepang. Akhir musimnya memang tak sempurna, tetapi itu tidak mengurangi sedikit pun megahnya perjalanan Marquez bersama Ducati. Ia telah menunjukkan sesuatu yang jarang terjadi, kebangkitan seorang legenda dari titik terendah hingga kembali menduduki puncak dunia.
Dan kini, pujian dari dalinya menjadi bukti bahwa Marquez bukan hanya juara dalam statistik, tetapi juga juara dalam keteguhan, keberanian, dan kemanusiaan. Percikan di matanya yang disebut dalinya bukan sekadar metafora. Itu simbol dari tekad seorang juara sejati, tekad yang membawanya mendaki kembali ke singgasana MotoGP. Musim 2025 menjadi bab yang luar biasa, bukan hanya bagi Marquez, tetapi juga bagi Ducati. Sebuah cerita tentang kebangkitan, kepercayaan, kerja keras, dan pertemuan sempurna antara seorang maestro dan mesin terbaik yang dimiliki MotoGP saat ini. Dan seperti kisah besar lainnya, ini mungkin belum berakhir. Marquez telah kembali menjadi raja. Pertanyaannya kini, berapa lama ia akan bertahan di singgasana itu? Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez comeback. Terima penghargaan, bongkar perjalanan pemulihan, hingga pastikan siap geber Ducati di tes pramusim Sepang. Marc Marquez menutup tahun 2025 dengan dua kabar besar. Sebuah penghargaan bergengsi dari media ternama dunia Marca, serta kepastian bahwa dirinya akan siap comeback di tes pramusim MotoGP 2026 di Sepang. Dua momen penting yang sama-sama menandai babak baru perjalanan sang juara dunia 7 kali ini. Kebangkitan Marquez pada MotoGP 2025 benar-benar layak disebut epik. Setelah 4 tahun bergulat dengan cedera patah tulang yang membuat karirnya nyaris meredup, The Baby Alien kembali melesat dan mengamankan gelar juara dunia ketujuhnya. Momen itu makin sempurna karena adiknya, Alex Marquez, finish sebagai runner-up. Pencapaian bersejarah bagi MotoGP maupun olahraga Spanyol. Penghargaan dari Marca pun terasa menjadi penutup manis untuk perjalanan comeback-nya. Saat menerima trofi tersebut, Marquez tampak emosional. "Saya masih tak bisa berkata-kata setelah perayaan akhir pekan ini," ucapnya. "Saya senang menerima penghargaan dari surat kabar seperti Marca, sebuah publikasi olahraga terkemuka. Gelar ini diperjuangkan dengan sangat keras dan telah mengajarkan saya banyak hal." Ia mengakui sempat kehilangan 3 tahun karirnya, namun justru menemukan banyak hal baru dalam hidup. Tak lupa, Marquez memuji peran sang adik dalam membantu kebangkitannya. "Saya tidak ingin melupakan saudara saya, Alex, yang finish sebagai runner-up. Itu pencapaian bersejarah bagi kami." Persaingan mereka sepanjang musim 2025 justru semakin mempersatukan keduanya. Bahkan sejak seri pertama di Thailand, Marquez sudah punya firasat bahwa Alex akan menjadi rival terberatnya musim itu. Sadar potensi konflik antar saudara, keduanya membuat gentleman's agreement untuk tetap saling menghormati. "Saya bilang, kita bersaudara. Kita saling menghormati. Kalau terjadi sesuatu, itu bagian dari balapan. Besok adalah hari yang baru," kata Marquez sambil mengenang jabat tangan yang mengikat kesepakatan mereka. Kesepakatan itu terbukti ampuh. Rivalitas justru berubah menjadi motivasi, saling mendorong, tapi tetap dalam koridor respek. Hanya sepekan setelah mengunci gelar juara dunia di Motegi, Marquez mengalami kecelakaan hebat di sirkuit internasional Mandalika, Indonesia. Cedera bahu kanannya memaksa Marquez absen di 4 seri terakhir musim 2025. Ia harus menjalani operasi dan memakai alat penyangga selama 5 minggu, fase yang ia sebut sebagai salah satu masa tersulit dalam proses comeback. "Pemulihannya lambat, tapi bahu saya membaik," ujarnya. "Setelah 5 minggu pakai gendongan, saya mulai mendapatkan kembali mobilitas dan sedikit otot." Marquez bahkan memberi nilai 9,3 untuk performanya musim ini, angka yang menggambarkan betapa besarnya perjuangan yang ia lalui. Kabar gembira datang setelah serangkaian evaluasi medis. Kondisi bahu Marquez kini menunjukkan progres besar. Ia memastikan akan tampil di tes pramusim Sepang, 3-5 Februari 2026. "Otot di bahu saya sudah mulai pulih. Saya mungkin bisa naik motor sebelum itu, tapi kontak pertama saya dengan motor pabrikan adalah di Malaysia," tegasnya. Absennya Marquez pada tes pasca musim Valencia 2025 membuat sesi di Sepang nanti menjadi sangat krusial. Ia harus mempercepat adaptasi dengan Desmos Sedici, motor yang membawanya kembali ke puncak dunia. Semua sinyal menunjukkan hal yang sama, Marc Marquez siap kembali mengacak-acak persaingan MotoGP 2026. Dari penghargaan yang ia terima, cerita menyentuh tentang masa sulitnya, hingga perkembangan cedera yang makin positif. Semuanya memberi gambaran jelas bahwa The Baby Alien masih jauh dari kata selesai. Dan saat lampu hijau menyala di Sepang Februari nanti,
dunia MotoGP tampaknya harus bersiap menyambut babak baru dari kehebatan sang maestro. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez sampaikan update cedera bahu, pastikan siap untuk tes pramusim MotoGP 2026. Bos Ducati ikut lega. Marc Marquez akhirnya memecah kebisuan soal kondisi bahu kanannya yang cedera dan sempat membuat padek MotoGP cemas. Dalam pernyataan yang penuh optimisme, sang juara dunia MotoGP 2025 memastikan bahwa ia siap kembali ke lintasan untuk mengikuti tes pramusim MotoGP 2026 di Sepang, Malaysia. Kabar ini sontak menjadi angin segar, bukan hanya bagi para penggemar, tetapi juga bagi manajemen Ducati yang selama berminggu-minggu ikut harap-harap cemas menanti perkembangan pemulihan sang bintang. Musim 2025 adalah panggung luar biasa bagi Marquez. Setelah beberapa tahun berada dalam bayang-bayang cedera, ia kembali menunjukkan level terbaiknya. Dari 22 seri yang digelar, Marquez meraih 11 kemenangan, sebuah pencapaian yang menggambarkan dominasi sekaligus konsistensinya. Ia kemudian mengamankan gelar juara dunia di Twin Ring Motegi, Jepang, pada akhir September 2025. Momen yang membuktikan bahwa mental juaranya masih sekeras baja. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Hanya sepekan setelah menjadi juara dunia, Marquez mengalami kecelakaan keras di sirkuit internasional Mandalika, Lombok. Kecelakaan itu bukan hanya membuat publik kaget, tetapi juga menimbulkan luka serius pada bahu kanannya. Situasinya cukup parah hingga ia harus naik meja operasi dan resmi absen di 4 seri penutup MotoGP 2025. Marquez menuturkan bahwa fase pemulihannya cukup berat. Bahu saya baik-baik saja, perlahan ada progres karena ini pemulihan yang harus dijalani dengan hati-hati. Saya harus memakai alat penyangga selama 5 minggu dan itu cukup menyiksa, ujarnya dikutip dari Motosan. 5 minggu itu menjadi periode yang penuh keterbatasan, tidur tidak nyaman, mobilitas terbatas, dan rasa nyeri yang datang dan pergi. Namun kini angin perubahan datang. Marquez menyampaikan bahwa otot-otot di bahunya mulai kembali aktif dan menguat. Otot di bahu saya sudah mulai pulih demi bisa kembali dengan kondisi terbaik saat tes di Malaysia pada Februari, katanya. Meski dokter sudah memperbolehkan latihan ringan, Marquez memastikan bahwa kontak pertamanya dengan motor pabrikan Ducati tetap akan dilakukan pada tes pramusim di Sepang. Saya mungkin bisa naik motor sebelum itu, tapi kontak saya dengan motor pabrikan pertama kali akan ada di sana, tegasnya. Absennya Marquez pada tes pasca musim Valencia 2025 memang menjadi kerugian bagi Ducati. Biasanya, Marquez adalah acuan penting bagi evaluasi motor edisi berikutnya. Ducati ingin mendengar feedback-nya sejak dini, tetapi cedera memaksa rencana tersebut tertunda. Alhasil, persiapan teknis untuk musim 2026 harus dimodifikasi tanpa masukan langsung dari sang juara dunia. Karena itu pula kabar membaiknya kondisi bahu Marquez membuat bos Ducati, Gigi Dall'Igna, sangat lega. Dall'Igna selama ini dikenal sebagai sosok yang penuh perhitungan, dan absennya Marquez sempat membuatnya memikirkan skenario terburuk. Mulai dari potensi penundaan pengembangan motor hingga kemungkinan rider pengganti jika pemulihan memakan waktu lebih lama. Menurut laporan dari internal tim, Dall'Igna bahkan beberapa kali menanyakan perkembangan medis Marquez secara langsung. Ia memahami betapa penting peran pembalap Spanyol itu dalam menjaga dominasi Ducati di kelas Premier. Marquez bukan sekadar rider, ia adalah benchmark, sumber data, sekaligus ujian kualitas teknologi Ducati. Begitu mendengar kabar bahwa Marquez siap tampil di tes Sepang, ekspresi lega pun tidak bisa disembunyikan. Kabar ini sangat penting bagi kami, ujar Dall'Igna dalam wawancara singkat. Tim telah menyiapkan paket teknis khusus untuk Marquez, dan kami membutuhkan waktu adaptasi yang cukup baginya. Fakta bahwa ia siap untuk tes membuat kami bisa melanjutkan program 2026 tanpa revisi besar. Dall'Igna juga menambahkan bahwa kehadiran Marquez pada tes pramusim akan mempercepat sinkronisasi data antara tim pabrikan dan satelit. Apalagi, Ducati dikenal sebagai tim yang sangat bergantung pada masukan para pembalap untuk memaksimalkan performa Desmosedici. Tanpa Marquez, sistem kerja mereka terasa timpang. Kini, dengan pemulihan yang berjalan positif, Ducati bisa bernapas lega. Marquez akan kembali menjadi pusat program pengembangan mereka, sebuah kondisi ideal setelah performanya yang luar biasa di musim 2025. Adapun tes pramusim di Sepang pada 3-5 Februari 2026 nanti akan menjadi panggung awal pembuktian kondisi fisik Marquez. Bukan hanya soal kecepatan,
tetapi juga bagaimana bahu kanannya bereaksi terhadap gaya sentrifugal, pengereman keras, serta tekanan ekstrim pada tikungan cepat yang mewarnai karakter lintasan Malaysia. Para rivalnya jelas tengah menunggu momen ini. Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Jorge Martin, hingga Marco Bezzecchi sudah siap melihat apakah Marquez akan kembali dengan kekuatan penuh atau justru masih berada dalam fase adaptasi pasca operasi. Namun jika melihat sejarah Marquez, publik tahu bahwa ia selalu menemukan cara untuk bangkit lebih cepat dari prediksi siapapun. Dengan kabar pemulihan ini, atmosfer MotoGP 2026 semakin memanas. Marquez bersiap mempertahankan gelar dunia, Ducati sudah kembali percaya diri, dan para rival juga tidak tinggal diam. Satu hal yang pasti, kehadiran Marc Marquez di lintasan berarti satu hal, pertarungan level tertinggi akan kembali meledak di setiap tikungan. Musim 2026 belum dimulai, tetapi tensinya sudah terasa. Dan semuanya bermula dari satu kabar yang ditunggu-tunggu, Marc Marquez siap kembali. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Ide gila transfer MotoGP 2027, Marc Marquez bersatu dengan adik Rossi, dunia balap siap meledak. Kalender MotoGP 2026 baru saja dirilis, tetapi atmosfer paddock belum benar-benar panas. Para pembalap masih tampak berhati-hati, tim-tim masih sibuk membaca arah regulasi baru, dan belum ada drama besar yang membuat penggemar menahan napas. Namun, situasi itu bisa berubah drastis hanya karena satu ide, satu skenario liar yang dilontarkan oleh salah satu sosok paling nyentrik di dunia MotoGP, Carlo Pernat. Ya, Pernat kembali mengguncang. Sang manajer senior yang dikenal tak pernah ragu melontarkan prediksi berani itu mengungkap wacana besar tentang bursa transfer MotoGP 2027. Wacana yang, jika benar terjadi, akan menjadi salah satu kisah paling epik dalam sejarah balap motor modern. Dan pusat pusarannya? Siapa lagi kalau bukan Marc Marquez, sang juara dunia MotoGP 2025, ikon Honda, dan kini pilar kebangkitan Ducati. Musim 2026 akan menjadi tahun penting bagi Marc Marquez. Ia masih bersama Ducati, pabrikan yang akhirnya berhasil mengembalikan kejayaannya setelah masa-masa kelam cedera bersama Honda. Dengan motor yang kompetitif, tim yang solid, dan rasa percaya diri yang kembali tumbuh, Marquez diprediksi akan tampil garang mempertahankan gelarnya. Namun, kontraknya berakhir pada penghujung musim 2026. Dan disinilah pintu spekulasi terbuka lebar. Carlo Pernat tak pernah sungkan berbicara apa adanya. Bahkan seringkali lebih berani daripada orang-orang di dalam paddock itu sendiri. Ketika orang lain sibuk membahas strategi Ducati atau adaptasi teknis Honda, Pernat justru melihat kemungkinan paling dramatis, Marquez kembali ke Honda. Menurutnya, Marquez dan Honda punya sejarah yang tak bisa dihapus. Hubungan keduanya seperti mantan kekasih yang putus bukan karena hilangnya cinta, tetapi karena keadaan yang memaksa mereka berpisah. Jika Honda kembali kompetitif, saya yakin Marc tidak akan menolak, ujar Pernat dalam wawancara dengan Motosan. Dan ucapan itu bukan isapan jempol. Marquez sendiri beberapa kali menegaskan bahwa Honda memiliki tempat istimewa di hatinya. Ia tumbuh, berkembang, dan menjadi legenda bersama sayap emas. 9 gelar dunianya tak akan pernah bisa dilepaskan dari warna oranye dan biru khas Honda. Pertanyaannya kini tinggal satu, apakah Honda siap memberikan motor kompetitif? Meskipun terpuruk beberapa tahun terakhir, Honda bukan pabrikan yang mudah menyerah. Setiap musim, mereka datang dengan data baru, pembaruan teknik, dan motivasi untuk kembali ke puncak. Pernat melihat potensi besar itu. Menurutnya, 2027 bisa menjadi titik balik Honda. Jika proyek pengembangan berjalan sesuai rencana, motor mereka bisa kembali menjadi kekuatan utama. Dan jika itu terjadi, apa alasan Marquez untuk menolak kesempatan pulang kampung? Apalagi, Alberto Puig, manajer tim Honda dikenal sangat dekat dengan Marquez dan pasti melakukan segala cara untuk membawanya kembali. Tetapi prediksi Pernat tidak berhenti pada kembalinya Marquez ke Honda. Ia menambahkan elemen paling mengejutkan dari semua skenario, Marc Marquez akan bersatu dengan Luca Marini, adik tiri Valentino Rossi. Ya, kamu tidak salah baca. Marini yang saat ini menjadi salah satu pilar Honda diyakini masih akan bertahan pada 2027. Dan jika Marquez kembali, maka dua pembalap yang terhubung dengan dua legenda yang berseteru akan berada dalam satu garasi. Sebuah kombinasi yang pasti akan menciptakan gemuruh besar. Tidak bisa dipungkiri,
Rivalitas Valentino Rossi dan Marc Marquez adalah salah satu drama paling intens sepanjang sejarah MotoGP. Sejak insiden Sepang 2015, hubungan keduanya tidak pernah benar-benar pulih. Kini bayangkan skenario ini. Marquez kembali ke Honda, tim yang mengantar dirinya menjadi ikon. Marini, adik kandung Rossi, berada satu tim dengannya. Rossi mungkin kembali berkomentar dari jauh, atau sekadar tersenyum penuh arti. Ini bukan sekadar transfer pembalap. Ini adalah bahan baku untuk dokumenter, buku, film, bahkan warisan sejarah olahraga. Pernat bahkan mengatakan ide ini membuatnya tersenyum, menunjukkan betapa eksplosifnya potensi skenario tersebut. Bursa transfer MotoGP 2027 bisa menjadi titik paling liar dalam satu dekade terakhir. Jika Marquez benar-benar pindah ke Honda dan bersatu dengan Luca Marini, dunia MotoGP akan menghadapi reuni emosional antara Marquez dan Honda. Satu garasi berisi dua pembalap dengan koneksi langsung kedua legenda besar. Narasi yang dapat menghidupkan kembali daya tarik global MotoGP. Persaingan internal yang sangat seksi untuk diikuti, di dalam dan luar trek. Belum lagi reaksi para penggemar Rossi dan Marquez yang pasti kembali panas seperti era 2015-2018. MotoGP sedang berada pada fase transisi menuju era baru. Regulasi mesin berubah, teknologi berkembang, dan generasi pembalap juga bergeser. Dalam situasi seperti ini, wacana liar justru menjadi bumbu yang membuat olahraga ini hidup. Dan gagasan Carlo Pernat, betapa gilanya, tetap memiliki dasar yang kuat. Honda ingin bangkit. Marquez punya ikatan emosional dengan Honda. Marini berkembang pesat sebagai pilar Honda masa depan. MotoGP selalu membutuhkan drama besar untuk membangun hype. Jika semua itu bersatu pada 2027, dunia balap mungkin akan menyaksikan salah satu kolaborasi paling fantastis dalam sejarah. MotoGP tidak pernah sebatas kecepatan. Ini juga soal sejarah, rivalitas, dan kisah yang membentuk legenda. Dan skenario Marquez Marini di Honda? Itu adalah kisah besar berikutnya yang siap mengguncang dunia. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your